Baik, insya Allah kita masuk di sesi terakhir. Masya Allah, tanpa terasa ini sesi terakhir. Minimal insya Allah kita sudah mempelajari tentang husnul khatimahnya, dan insya Allah dengan ini sudah sampai pada husnul zon, ya, bahwa orang ketika dia itu menginginkan agar akhir kalau lagi kalut, lagi susah, lagi cemas, lagi apa, ini dari Syekh ini memberikan 3 pil. Kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini Allah tahu. Kita yakin rezeki sudah ditakdirkan, dan kita yakin bahwa ajal itu sudah ditentukan. Ini mendengar 3 pertanyaan ini tadi, orang ini langsung tersadar, ya, dan berubah. Segala beban hidupnya itu justru menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Intinya, kalau kita lihat dari 3 pertanyaan ini mengarahkan kita pada husnuzon dengan, ya, berbaik sangka. Seberat apapun masalah yang kita kerjakan, ada Allah yang menyaksikan, dan kita tidak perlu persaksian dari mata siapapun. Kadang-kadang yang bikin hidup kita tambah ruwet ini adalah ketika dipersaksikan oleh mata-mata yang ada di atas muka bumi ini, mata-mata makhluk, ya. Bikin tambah susah hidup ini karena kita itu mempedulikan mata-mata makhluk ini, sehingga tambah ribut, tambah susah, tambah. Syekh Ibrahim Ibn Adam mengatakan, kamu yakin Allah menyaksikan? Yakin. Ya sudah, ini pegang. Sehingga apa yang kita kerjakan itu bukan berdasar pada mata manusia. Yang kita dasarkan adalah pada pandangan dan penglihatan, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa 1 pil ini aja, 1 pil ini kita bisa damai hidup kita. Ya, karena kadang-kadang kita ini menjadi susah, menjadi capek, menjadi lelah, menjadi letih karena pandangan mata manusia, bukan pandangan mata Allah. Makanya pil pertama ini luar biasa dari Syekh Ibrahim Ibn Adam. Apakah kamu yakin bahwa semua yang kamu lakukan ini diketahui oleh Allah? Yakin. Itu udah pil. Dan dijelaskan panjang hanya dengan pertanyaan, cuma kita yang mencerna. Betapa kedamaian dan ketenangan itu hadir ketika kita merasa Allah menyaksikan, ketika merasa Allah melihat. Jadi tidak ada yang sulit. Begitu ada yang sulit, susah, kita ada keyakinan bahwa Allah melihat. Alangkah banyak peristiwa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang kelihatannya susah luar biasa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan senyuman, ya. Makanya kan ada dalam hadis itu disampaikan ketika seorang hamba ditanya, ya. Dan kalau kita bisa menjadi orang yang lebih lagi, menikmati air mata saat munajat, itu sesuatu yang mahal, yang kadang-kadang tidak diberikan kepada mereka-mereka yang mungkin tidak turun suasana gundah gulana, suasana cemas, suasana susah. Ketika kita ada, kita sampai angkat tangan, kita sampai munajat, kita sampai nangis gitu ya. Ini tetesan air mata yang mahal. Sebab itu tetesan air mata yang bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin kondisi kita seperti itu karena Allah begitu rahman dan rahimnya, begitu sayangnya, sehingga menginginkan kita itu memiliki momen di mana kita ini betul-betul bisa memasrahkan semuanya kepada Allah, membuat diri kita itu nol, tidak ada rasa mampu sama sekali, lemah, dan itu adalah puncak penghambaan seorang makhluk. Dan itu puncak di mana seorang makhluk itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan segala kecukupan, kadang-kadang membuat kita ini seolah melepaskan Allah sedikit demi sedikit. Ya, dengan segala kecukupan, kita melepaskan Allah sedikit demi sedikit. Ada orang sehat dengan orang sakit, kita kira karena dunia ini tidak selalu sesuai dengan matematis. Bukan berarti kalau begini harus begini. Orang kadang-kadang itu dibikin repot dengan sesuatu yang dia haruskan sendiri. Dia mengharuskan, ya boleh, bukan tidak boleh memasang target, tetapi maksudnya begini, nipil ajal ini
bukan cuma sekedar yakin, tidak. Tapi kalau kamu yakin, kalau ujung kehidupanmu ini mati, kalau kamu yakin ujung kehidupanmu ini adalah meninggal dunia, bukan mau hidup selama-lamanya yang akan terus kekal abadi di dunia, terus ngapain kamu itu ruwet, kalut, cemas untuk sesuatu yang fana? Seolah dibikin di apa namanya itu ya, disindir. Yang bikin kamu kalut itu apa? Kalau yang bikin kamu kalut itu masalah neraka dan surgamu, oke, lanjut. Kalau yang bikin kamu susah, yang bikin masalah surga dan nerakamu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang membuat kalut ini hanya sekedar untuk usiamu yang 60-70, apalagi kalau yang kalut itu tinggal menjalani hidup tuh 2 pekan lagi. Ya. Kayaknya gimana? Padahal hidupnya 2 pekan lagi.